Selamat pagi teman-teman. Hari ini pertemuan ke-7. Kita akan berbicara mengenai sejarah pertelevisian yang ada di dunia maupun juga yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa TV tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Hendrik dan Michael Faraday. Kemudian George Carey pada tahun 1876 menciptakan selenium camera. Selanjutnya Paul Nipkow berhasil menemukan gambar elektrik yang menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop. Kemudian menunjukkan penemuan terbaru yaitu resolusi 18 garis. Itu awal pertemuan sejarah televisi. Selanjutnya pada tahun 1929 BBC mengudara siaran gelombang percobaan dengan menggunakan temuan John Barrett, yaitu sistem TV 30 garis dengan bahasa yang lain 12,5 gambar per detik. Kemudian perkembangan selanjutnya tahun 1950 Deutsche Welle atau DW yang berdiri di Jerman menyampaikan sebuah penemuan baru, yaitu stasiun TV dan radio yang berkedudukan di Bonn. Kemudian Radio Nederland tahun 1951. Selanjutnya adalah pada tahun 1930 sampai 39 itu sejarah pertelevisian berkembang di Eropa dan Amerika. 40 sampai 49 itu di kawasan Asia, terutama Jepang dan Alaska. Baru kemudian tahun 60 sampai 69 itu sebagian kawasan Afrika dan Indonesia. Selanjutnya adalah di Asia Tenggara, sebagian Afrika dan Papua New Guinea. Kemudian di Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 62, di mana kita mengadakan siaran percobaan TV dengan acara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-17. Kemudian 24 Agustus 62 mengudara pertama kali TV untuk siaran langsung upacara Asian Games. Mulai dari saat itu TVRI mendominasi baik sebagai siaran untuk hiburan, pendidikan maupun juga informasi. Perkembangan selanjutnya di Indonesia pada tahun 1989, pemerintah mengizinkan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama, disusul kemudian SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI yang sekarang berubah menjadi MNC TV. Selanjutnya berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu tentang penyiaran. Stasiun televisi yang ingin melakukan siaran nasional harus melakukan siaran di beberapa stasiun stasiun lokal, maksud saya di beberapa kota pendukung. Dalam regulasi penyiaran tersebut, terutama pada pasal 31, sistem penyiaran jaringan sebagai alternatif bagi lembaga penyiaran swasta untuk memperluas jangkauan siarannya. Maknanya adalah dalam berjaringan ini, lembaga penyiaran swasta induk yang umumnya berlokasi di Jakarta bekerja sama dengan LPS lokal tertentu yang mengatur slot waktu tertentu untuk ditempati program dari Jakarta. Di pasal 20 selanjutnya disebutkan bahwa pada sistem penyiaran di Indonesia diatur kesamaan hak
antara pengusaha pusat dan daerah untuk dapat mengerjakan bisnis siaran. Kemudian muncul di pasal 7 itu mengatur mengenai Komisi Penyiaran Indonesia baik di pusat maupun di daerah, di wilayah provinsi yang bertanggung jawab kepada DPR, dan untuk KPI pusat, tapi untuk KPI daerah bertanggung jawab pada DPRD. Di situ disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara independen. KPI diklaim sebagai representasi negara. KPI merasa sederajat dengan anggota DPR yang kemudian disematkan pada logo lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 20 berbunyi lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyiarkan satu siaran dengan satu saluran siaran pada cakupan wilayah siaran. Kemudian ketika muncul peraturan yang baru berkaitan dengan digitalisasi, kemudian masing-masing mempunyai siaran-siaran yang semakin hari semakin beragam. Dalam pasal-pasal yang selanjutnya, wilayah jangkauan siaran berjaringan hanya terbatas dengan pengaturan slot waktu tertentu dan aturan-aturan yang selanjutnya mengikat. Dalam pasal 47 misalnya, isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga berwenang. Dalam hal ini adalah lembaga sensor film. Apa sih yang menjadi kekuatan siaran televisi? Kekuatannya adalah dengan melihat sendiri, seseorang merasa terlihat secara langsung suatu peristiwa sehingga memiliki kekuatan sugestif yang tinggi. Kemudian potensi ini dioptimalkan untuk praktis pembelajaran tertentu sehingga memiliki pengaruh positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan kekurangannya adalah siaran televisi bersifat sekilas menimbulkan masalah tersendiri dalam hal ingatan khalayak. Televisi tidak mampu menyampaikan hal-hal yang membutuhkan dalaman penjelasan panjang lebar sebagaimana yang dibutuhkan dalam praktek pembelajaran. Namun demikian, sekarang bisa dilihat secara relevan dengan memperhatikan berbagai macam aturan-aturan yang ada. Itu teman-teman sekilas mengenai sejarah pertelevisian dan kekuatan serta kekurangannya.